warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, tausiah hasanah pagi kali ini adalah kisah petani yang diberkahi Allah yang namanya disebut di atas awan. Dalam kisah ini dijelaskan tentang seorang petani solih di mana Allah memerintahkan awan untuk menyiram kebunnya. Karena petani ini lurus menjalankan perintah Allah dan siapapun orang tersebut benar-benar istiqomah menjalankan ajaran agama Allah. Kisah tentang seorang petani yang solih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW bahwa ketika ada seorang sedang berjalan di sebuah padang yang luas tak berair dan sunyi, tiba-tiba dia mendengar suara dari awan, "Siramilah kebun si fulan." Maka awan itu menepi lalu menempahkan airnya di tanah dengan bebatuan hitam. Ternyata ada saluran air yang telah dipenuhi dengan air. Maka ia menelusuri jalannya air tersebut. Ternyata ada seorang laki-laki yang sedang berada di kebunnya. Dia sedang mengalirkan air dengan menggunakan cangkulnya. Kemudian dia bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah nama Anda?" Dia menjawab, "Fulan," sebuah nama yang didengar dari suara di awan tadi. Kemudian orang itu balik bertanya, "Mengapa Anda menanyakan namaku?" Dia menjawab, "Saya mendengar suara dari awan yang ini adalah airnya, yang mengatakan, 'Siramilah kebun si fulan,' yaitu nama Anda. Maka apakah yang Anda kerjakan?" Dia menjawab, "Karena Anda telah mengatakan hal ini, maka akan saya ceritakan." Dengan keikhlasan dan kerendahan hati dalam bekerja dan amal salih, sebenarnya dia enggan menceritakan amal perbuatannya, tetapi setelah diminta dan melihat adanya manfaat, menceritakan amalnya. Kemudian petani itu menceritakan bahwasannya hasil panennya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama dia alokasikan untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu fakir miskin, musafir, dan para peminta-minta. Dan sedekah adalah suatu amal yang utama. Lalu sepertiga yang kedua dari hasil panennya dia alokasikan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dan sepertiga yang terakhir dari hasil panennya dialokasikan untuk ditanam lagi. Maka dapat diketahui bahwa petani tersebut tidak membuat kerusakan terhadap alam dan lingkungannya. Dengan tidak menguras semua hasil panen untuk dimanfaatkan semua, namun dialokasikan sepertiganya untuk dikembalikan ke kebunnya, baik ditanam lagi atau menjadi modal pertanian selanjutnya. Kita mengetahui bahwa sedekah menjaga hartanya, mengembangkan hartanya, dan memberkahi hartanya. Kita juga mengetahui seorang yang memberikan nafkah kepada keluarganya adalah kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengetahui bahwa tanaman itu perlu perawatan dan pemeliharaan, perlu pemupukan dan irigasi. Petani muslim tersebut telah mengetahui hak Allah atas hartanya sehingga dia bersedekah. Dia juga mengetahui hak diri dan keluarganya, maka dia memberikan nafkah. Dia juga ahli dalam pertanian, sehingga menyisakan modal untuk mengolah dan memelihara kebun dan tanamannya. Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah: yang pertama, Allah menjaga dan memelihara hamba-hamba yang solih yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, Allah menyukai seorang hamba yang berimbang dalam segala urusan dan tindakannya, yang memberikan hak kepada yang berhak. Dan yang ketiga, orang solih bukanlah orang yang hanya sibuk beribadah, melupakan dan meninggalkan pekerjaannya, yang tidak peduli dan melantarkan keluarga dan masyarakatnya. Akan tetapi, petani solih ini telah membuktikan bahwa seorang solih adalah orang yang bisa membuktikan bahwa dia solih dengan usahanya. Demikian Hasanah pagi kali ini. Saya Jofira Kaisa Ahla Tamimah, siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.